Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucarman, guru matematika di SMK swasta, yaitu SMK Gema Nusantara Cibarusah, Kabupaten Bekasi, dan SMK Global Mulia Cikarang Utara, Bekasi. Pada saat ini saya sedang mengikuti perkuliahan dalam program profesi guru atau pendidikan profesi guru yang dikenal dengan PPG di sebuah Institut Keguruan Ilmu Pendidikan atau yang dikenal dengan IKIP Siliwangi di Cimahi, Bandung. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang best practice atau pengalaman baik, yakni membantu siswa dalam mengatasi kesulitan memahami dan menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan deret dan barisan aritmetika. Baiklah, yang melatar belakangi kenapa saya melakukan aksi seperti ini, yang pertama adalah saya mendapatkan ada beberapa siswa yang masih kesulitan ya membedakan mana barisan dan mana deret aritmetika dan geometri. Kemudian yang kedua, masih ada beberapa siswa yang kesulitan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan matematika yang terkandung dalam soal cerita. Terus yang ketiga, sebetulnya banyak ya, cuma saya ringkas saja. Yang ketiga, masih ada beberapa siswa yang kelihatan kurang aktif ya, walaupun pembelajarannya sudah berbasis proyek dan berpusat kepada keaktifan siswa. Ini juga permasalahannya. Kemudian kenapa best practice atau praktek baik ini saya bagikan, atau istilah kerennya itu kenapa best practice ini saya share ya. Yang pertama, alasan kenapa best practice ini saya share adalah tidak tertutup kemungkinan di luar sana ya, itu ada Bapak Ibu guru yang mengalami hal yang sama, sehingga bisa pengalaman ini dipakai walaupun tentunya permasalahan dan situasinya tidak tepat sama sekali seperti yang saya alami ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, best practice ini paling saya berharap gitu bisa menjadi inspirasi ya, bisa menimbulkan inspirasi buat Bapak Ibu guru untuk melakukan best practice di berbagai materi pembelajaran dengan metode atau dengan model pembelajaran yang bervariasi ya. Nah, ini inspirasi semoga lahir dari Bapak Ibu setelah nonton best practice ini. Atau paling tidak, best practice ini bisa menjadi bahan bacaan lah sebagai referensi untuk melakukan tindakan yang Bapak Ibu. Nah, kemudian langkah-langkah yang saya lakukan antara lain ya, menentukan model dan strategi pembelajaran ya, menentukan masalah yang kontekstual ya, masalah kontekstual yang akan dibuat ya, kemudian menentukan ICT yang dipergunakan atau diperlukan ya, diskusi kelompok, memberikan stimulus ya atau scaffolding, terus stimulus yang berbeda, dan tentu juga efek tutor sebaya. Apakah dampak dari aksi tersebut? Dampak dari aksi tersebut menurut saya yang pertama, saya perhatikan itu siswa terlihat senang ya melihat video permasalahan yang kontekstual. Terus yang kedua ya, nah yang kedua itu terjadinya tutor sebaya, sehingga timbul kepedulian antar sesama mereka. Terus dengan bantuan scaffolding ya, kemampuan siswa itu meningkat. Artinya dengan teknik scaffolding siswa itu bisa mencapai lebih dari kemampuan dasarnya ya. Itu memang tujuan scaffoldingnya.
apakah best practice ini dianggap efektif? Kalau itu pertanyaannya, maka beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada siswa antara lain, satu pertanyaan adalah apakah video permasalahan membantu para siswa untuk memahami pentingnya belajar matematik gitu ya. Ini 100% responden menjawab ya. Mereka lebih paham pentingnya belajar matematika. Kemudian saya juga mengajukan pertanyaan tentang mereka belajar itu pengennya individu atau kelompok ya. Itu intinya ya. Nah, 100% juga ternyata dengan diskusi kelompok mereka menjawab lebih menyenangkan ya. 100% menjawab iya. Kemudian pertanyaan berikutnya yang saya tanyakan adalah menyangkut konteks yang ada di soal cerita ya. Ini permasalahan tarif parkir di pusat perbelanjaan itu apakah berkaitan dengan deret aritmetik atau berkaitan dengan deret geometri. Nah, di sini ada satu siswa yang menjawab deret geometri ya. Tapi sebagian besar siswa atau 97% siswa itu sudah benar menjawab aritmetik ya. Dan yang satu orang tadi mewakili 3% ya, menjawab bahwa itu deret geometri. Kemudian masih menyangkut masalah kontekstualnya ya. Pertanyaannya adalah dari tayangan video tersebut mereka mampu mengidentifikasi berapa deret gitu ya. Jadi saya sorot tarif parkirnya ya, sehingga pertanyaannya ada berapa deret yang bisa diidentifikasi oleh kalian gitu. Itu sangat bagus responnya ya, 81% itu menjawab ada 3 deret ya. Ini mereka melihat adanya motor, mobil dan truk ya, atau mobil box. Itu tarifnya berbeda dan antara 3. Sementara 19% itu hanya menjawab 2 deret. Mereka hanya melihat motor dan mobil ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah stimulus yang diberikan guru itu sangat membantu ya dalam memahami dan menyelesaikan soal-soal cerita, dan ini juga 100% menjawab ya gitu ya. Nah, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka saya menyimpulkan bahwa langkah-langkah best practice yang ditempuh itu efektif ya, saya nyatakan efektif. Nah, faktor keberhasilannya seperti yang saya tulis di bawah ini ya, dan kiranya best practice ini dapat bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Sekian dan terima kasih.